Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonosobo dengan saya Sri Haryati Rahayuningsih dari SD Negeri Bumi Reso. Saya Endah Wahyuning Tias dari SDIT Insan Mulia Wonosobo. Saya Muryanti dari SD Negeri 2 Bomerto Wonosobo. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Bu Mur. Semoga Bu Nining hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Kalau tidak salah hari ini Bu Nining akan saya supervisi ya. Untuk acara coach dan coaching. Apakah Bu Nining sudah siap untuk penilaian supervisinya? Insya Allah siap Ibu. Oke, begini Bu, untuk coaching hari ini apa yang memiliki kemampuan yang penuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mendapatkan feedback umpan balik apakah alur cerita yang saya sampaikan itu sudah sesuai. Oke, terakhir Bu Nining, apa harapan dari observasi yang nanti kita akan lakukan bersama ini untuk hari ini? Besar harapan saya setelah observasi ini saya dapat memahami dalam penerapan alur cerita dengan runtut. Oke, bagus sekali Bu Nining. Selamat mencoba untuk melakukan coach dan coaching bersama pasangan Anda. Assalamualaikum Bu Nining, mohon maaf mengganggu waktunya. Ada waktu nggak Ibu? Waalaikumsalam Bu Indah. Alhamdulillah saya ada waktu Bu, tidak mengganggu. Bagaimana Bu? Ini Bu mau cerita dikit kalau Bu Nining sudah luang. Bisa ya Bu? Insya Allah bisa Bu. Sini Bu. Bagaimana? Ini Bu mau cerita tentang anak saya di kelas. Anak saya itu ada yang sukanya itu melihat jawaban temannya ketika mengerjakan Bu. Gak cuma ulangan, tapi apa saja mesti melihat jawaban temannya. Sampai temannya itu merasa gak nyaman, merasa mungkin terganggu gitu ya Bu kalau di kelas, karena setiap saat gak cuma sekali Bu, mungkin dalam sehari itu bisa beberapa kali itu pasti selalu meminta jawaban temannya. Kira-kira gimana ya Bu Nining ya? Oh iya Bu, pastinya Bu Indah sudah melakukan sesuatu pada kasus ini dong. Apa Bu? Iya Bu, benar, saya sudah mencoba memberitahu anak itu ya Bu, dengan bilang kalau melihat jawaban temannya itu bukan suatu tindakan yang jujur. Saya juga sudah mengubah posisi duduk, sudah mengganti kelompok belajar, tapi masih saja Bu, siapapun yang di sampingnya itu pasti dicontoh Bu jawabannya Bu. Oh begitu ya, pastinya Bu Indah sudah selalu memberitahu anak tersebut ya Bu ya. Iya Bu, ya. Tetapi apakah anaknya tidak merasa takut setelah diberitahu ya Bu ya? Ya awalnya mungkin takut, mungkin kayak malu, segala itu kalau saya tidak memperhatikan pasti dia mencontoh temannya lagi Bu. Wah, sudah bagus itu Bu. Sebenarnya Bu Indah sudah melakukan hal yang banyak, sudah melakukan banyak usaha, tetapi hanya saja belum berhasil ya Bu ya. Kira-kira setelah tahu usaha Bu Indah belum berhasil, Bu Indah ingin melakukan rencana apa lagi? Iya sih Bu, saya rencananya pengen memberitahu orang tua anak tersebut Bu. Kira-kira bisa nggak ya Bu saya memberitahu anak orang tua tersebut, pantas apa enggak? Menurut Bu Indah perlu sekali menemui orang tua sang anak untuk mengkonsultasikan masalah ini ya Bu ya. Iya Bu, mungkin salah satu caranya itu betul. Orang tua itu pasti senang sekali kalau dapat informasi dan masukan serta perkembangan anaknya di sekolah. Dulu di sekolah saya juga ada anak yang seperti ini Bu, seringkali mencontek jawaban teman. Akhirnya kami para guru bersepakat untuk memberikan soal yang berbeda-beda ketika latihan soal atau memberi tanggung jawab yang berbeda dalam tugas kelompok, sehingga dia tidak dapat lagi mencontek temannya.
Bu Indah tadi dapat diterapkan di kelasnya Bu Indah. Oh iya ya Bu, ide yang bagus banget. Saya dulu belum pernah melakukan hal itu Bu. Oh begitu ya, insya Allah cara tersebut dapat menanggulangi masalah Bu Iya Indah. Bu, matur nuwun sekali. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah ada sedikit titik terang Bu untuk saya. Ya, tetapi sepertinya untuk menjalankan rencana ini Bu Indah tidak bisa sendiri ya Bu ya. Kira-kira Bu Indah nanti ingin bekerja sama dengan siapa? Iya Bu, betul Bu. Saya nggak bisa sendiri ya Bu. Saya nanti insya Allah akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya, memberitahu kepala sekolah saya tentang rencana saya ini, juga mungkin dengan teman-teman guru yang mengajar di kelas saya agar memperlakukan anak itu seperti yang saya perlakukan juga, mungkin dengan memberi soal yang berbeda dengan temannya Bu. Wah, mantap Bu. Kira-kira Bu Indah akan melaksanakan rencana tersebut mulai kapan? Rencana saya sih segera mungkin, tapi kan kalau besok sepertinya belum bisa ya Bu. Mungkin besok saya koordinasi dengan teman dan kepala sekolah dulu. Tapi setelah itu kalau sudah fix semuanya, insya Allah akan segera saya lakukan Bu. Ya Bu Indah, mantap. Terima kasih sekali ya Bu. Saya jadi bersemangat ingin segera melaksanakan rencana ini. Matur nuwun waktunya ya Bu Nining ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Bu. Sudah melaksanakan coaching tadi ya, praktek supervisi untuk akademik. Alhamdulillah. Sampai Iya, Bu. luar biasa sekali tadi coach dan coachnya sudah sama-sama semangat. Untuk langkah selanjutnya akan saya adakan untuk supervisi pasca coaching ya, Bu Nining sudah siap ya? Siap Bu. Oke, bagaimana menurut Ibu itu ketika Ibu menilai diri sendiri tadi performnya ketika Ibu mengembangkan kompetensi Tirta tadi? Alhamdulillah menurut saya sudah cukup berhasil ya Bu ya. Sudah saya berusaha sudah sesuai dengan alur Tirtanya. Oke, apa yang membuat Ibu itu merasakan penilaian demikian sudah tercukupi oleh Bu Nining tadi? Dari tadi permasalahan yang disampaikan Bu Indah, mulai dari alur Tirta awal hingga alur yang terakhir, saya sudah berusaha menggali dari coach saya sehingga coach saya dapat mengembangkan sendiri apa kasus yang dia hadapi, bagaimana solusinya. Di sini saya semakin meyakini bahwa setiap permasalahan itu sebenarnya bisa diselesaikan dan setiap coach itu sebenarnya memiliki potensi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Hanya saja kadang perlu kita gali lebih dalam ya, lebih real dan konkret bagaimana mengatasinya. Apa boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan yang tadi dilakukan ketika Anda berdua tadi coaching? Siap Ibu, itu yang saya harapkan. Oke, terima kasih Bu Nining. Tadi saya mengamati kegiatan coach dan coaching panjenengan berdua itu sudah luar biasa. Dari alur tirtanya itu sudah runtut sekali, mungkin karena sudah sering berlatih ya. Terima kasih Bu Mut. Apakah dengan penilaian pengamatan saya tadi itu, bagaimana perasaan Bu Nining sendiri mendengar masukan dari saya? Apakah mantul atau kecewa atau justru menjadi penyemangat? Kalau saya menjadi penyemangat ya Bu, kalau kita melihat meraba-raba kekurangan diri sendiri itu kadang terlewatkan, tapi ketika diamati itu hasilnya real dan konkret. Tadi kurangnya di sini, apalagi Ibu selaku supervisor tadi mencatat hal-hal penting apa yang saya sampaikan, mana yang terlewat. Jadi itu menjadi umpan balik kepada saya untuk kedepannya dapat diterapkan teknik supervisi akademik menjadi lebih baik. Oke, terakhir Bu Nining, mungkin ada tindakan yang selanjutnya setelah kita ada supervisi seperti ini, ada rencana untuk selanjutnya, rencana aksi berikutnya? Iya betul sekali Ibu, rencana saya selanjutnya dari tadi kekurangan yang Ibu sampaikan jadi bahan refleksi saya nanti ke depannya untuk saya ingat kembali sehingga alur tirtanya semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk coaching sendiri ke depannya dalam waktu dekat akan mulai saya terapkan baik di kelas saya kepada para siswa maupun kepada teman rekan sejawat. Terima kasih, luar biasa. Supervisi yang saya lakukan saya rasa juga cukup memuaskan. Assalamualaikum Bu Mur, selamat siang. Bu Indah. Sehat Bu Mur? Alhamdulillah. Bu Mur masih ingat ya ini
kita akan mengadakan supervisi untuk coaching ya Bu ya. Insya Allah siap Ibu. Sebelum coaching, Bu Mur juga sudah tahu apa yang saja yang akan dinilai ya Bu ya. Sudah siap nggih? Insya Allah sudah. Terima kasih Bu Mur. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Sebelum praktik coaching ini, Bu Mur ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Saya pengen diamati itu masalah alur tirtanya Ibu. Terus nanti bagian mana dari alur tirta itu yang ingin Bu Mur saya amati? Runtutannya Ibu, kalau saya runtutan tirta itu biasanya tuh terlewat itu bagaimana caranya? Urutannya ya. Terus sebelum Bu Mur melakukan atau coaching dengan alur tirta ini, apa yang ingin Bu Mur kembangkan? Praktik coaching ini saya ingin mengembangkan alur tirtanya ketika coach dan coachee, tapi saya juga ingin menyelinapkan alur dari rasa. Terima kasih Bu. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Harapan saya besar harapan tentunya saya bisa memadukan antara alur tirta dan rasa itu dengan satu runtutan yang tidak berlawanan tapi bisa saling kolaborasi antara keduanya. Ya, monggo Bu bisa dimulai praktik coachingnya. Assalamualaikum Bu Mur. Salam, ini ada apa ya kok? Sesuatu kah? Iya Bu, jadi saya itu dari tadi bingung Bu mau cerita kira-kira apakah Bu Mur memiliki waktu? Insya Allah ada. Kira-kira ada masalah apa ya? Iya begini Bu, saya ini sedang mengalami perkebunan hati. Jadi anak saya, para siswa kelas 6 itu saya anggap memiliki kepedulian lingkungan yang rendah. Anak-anak saya itu seringkali ketika jajan makan itu buang sampahnya di laci Bu. Sudah saya ingatkan, bahkan saya sudah berkonsultasi dengan guru di jenjang kelas sebelumnya di kelas 5, mereka seperti itu Bu. Selain itu kalau piket mereka itu buat selesai gitu. Hanya untuk menggugurkan kewajiban. Apakah sebenarnya hal seperti ini itu penting untuk dibicarakan ya Bu ya? Penting sekali Bu, karena itu termasuk ada kaitannya dengan karakter anak juga. Tanggung jawab anak itu harus ditanamkan dari dulu. Nah, yang saya permasalahkan itu adalah tingkat kepedulian mereka terhadap kebersihan lingkungan itu masih rendah. Terus kira-kira kalau sudah tahu Bu Nining anaknya itu seperti itu, kira-kira Bu Nining itu punya rencana apa untuk biar anak itu tidak asal gugurkan kewajiban nyapu pergi gitu? Saya bingung ya Bu sudah ya. pernah gitu, yang sudah pernah. Yang sudah pernah dilakukan kemarin itu diperingatkan sudah, tapi belum membuahkan hasil sesuai dengan keinginan saya. Sekarang kira-kira apa ya Bu ya? Saya masih bingung ini Bu, yang paling sesuai apa? Sudah pernah memanggil anak yang tiap hari piket belum misalnya? Belum Bu, apa berarti mungkin bisa saya lakukan untuk pemanggilan dan pemantauan ketika piket ya Bu ya? Mungkin itu salah satu menurut Bu itu kalau belum pernah dilakukan, mungkin hal ini adalah ide yang bisa diterapkan. Iya betul sekali Bu. Mungkin nanti bisa ditambah dengan bagaimana menyusun kesepakatan kelas ya Bu. Iya, selain tadi dipanggil, kita telisik lagi apa penyebabnya. Kalau memang mereka menjawab sudah melaksanakan piket, oke, berarti solusinya adalah menyusun kesepakatan kelas. Itu kemudian sudah tahu sendiri permasalahannya. Iya. Mungkin sebenarnya dari kemarin sudah ada ide itu, tapi karena belum terungkap, terus belum ada pembicaraan, mungkin jadi belum muncul secara nyata. Sudah pernah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait di sekolahan? Jadi kalau ini kan untuk sharing permasalahan ini saya sudah berkomunikasi dengan guru jenjang sebelumnya. Terus ada guru mapel yang mengaku di kelas saya. Terus tadi Bu Nining itu ada rencana untuk membuat kesepakatan kelas kembali. Kira-kira kapan itu akan diterapkan? Bisa saja ya Bu ya, lebih cepat lebih cepat baik. sekali. Untuk kira-kira yang dilakukan ini itu setelah kita mengadakan coaching seperti ini, kira-kira itu Bu Nining akan mengambil komitmen apa untuk sekolah atau untuk kelas Bu Nining setelah terjadi kesepakatan kelas itu mau apa? Komitmennya ya Bu, yang pasti kesepakatan nanti itu mengintegrasikan bagaimana tingkat kepedulian mereka. Jadi kepedulian mereka terhadap lingkungan, bagaimana kebersihan
menjaga kebersihannya, merawat lingkungan. Jadi komitmennya nanti bagaimana menyusun kegiatan tersebut hingga konsekuensinya. Mungkin lebih cepat dilakukan lebih baik, dan kira-kira setelah ada pembicaraan ini, apa yang sudah dirasakan oleh Bu Nining? Alhamdulillah Bu, jadi setelah kita sharing hari ini saya merasa lebih lega, merasa hal ini sepele, tetapi menurut saya perlu untuk diselesaikan atau ditindaklanjuti. Nah, setelah tadi berdiskusi, saya mendapatkan benang merah untuk menyelesaikannya. Yang terakhir ya Bu ini, apa hal baru yang didapat dari coaching kita hari ini? Ada ide baru atau pembahasan yang lama? Iya, benar sekali Bu. Jadi tadi kita berdiskusi itu hal baru yang saya dapatkan. Yang pertama, dengan mengatasi permasalahan di kelas saya itu dapat dilakukan dengan satu, menyusun kesepakatan kelas, menyusun peraturan kelas beserta konsekuensinya, serta nanti perlu dilakukan kolaborasi dengan pihak terkait. Kalau ini kaitannya dengan kebersihan dan tingkat di kelas saya, itu yang saya libatkan adalah siswa sendiri sebagai aktor utama, lalu guru malam sebagai pendamping. Terima kasih banyak sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan hari ini. Sebenarnya puas dengan apa yang dibicarakan tadi. Terima kasih banyak Ibu. Selamat ya, tadi saya sudah supervisi coachingnya luar biasa sekali, bagi saya sudah mantap. Tapi sebelum kita berpisah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu. Tadi bagaimana pendapat Bumur, performa Bumur sebagai coach dalam coaching tadi? Ya, saya sudah berusaha sekuat tenaga ya biar alur Tirta dan rasanya itu dipadukan jadi satu dan bisa terpenuhi. Bumur, kenapa Bumur menganggap bahwa Bumur sudah memenuhi harapan Bumur tadi? Ya, karena kalau dilihat dari alurnya tadi, sepertinya sudah tercukupi semua dari Tirta dan rasanya. Dari coachnya juga sudah menemukan sendiri permasalahannya dan tidak usah saya kasih tahu sebenarnya. Coach itu sudah tahu apa yang harus dilakukan, hanya berusaha menggali dan ternyata bisa ditemui oleh coach itu sendiri. Berarti sekarang giliran saya yang memberikan hasil pengamatan saya tadi. Sebenarnya sama dengan Bumur. Menurut saya tadi Bumur sudah pas sekali alur Tirtanya, sudah urut, TIRTA-nya sudah sesuai. Bahkan Bumur memberikan penguatan, refleksi, sudah menanya dari awal ya, sudah menanyakan tujuan, terus menggali informasinya, sudah menanyakan rencana dan tanggung jawabnya coaching terhadap masalah yang dihadapi coaching tersebut. Bahkan sampai coaching menemukan solusinya sendiri berdasarkan dari nasihat atau masukan dari seorang coach, tanpa Bumur harus memberikan ini loh solusinya. Nah, sudah luar biasa sekali Bu. Itu kalau menurut saya sebagai seorang supervisor. Oke. Jadi ya Bu, Iya, menurut Bumur, penilaian saya tadi bagaimana Bu? Semoga sesuai dengan apa yang diamati dan saya laksanakan Ibu. Jadi kita bisa nyambung antara yang diamati dengan kenyataan perasaan saya. Siap. Berarti setelah Bumur sudah bisa, sudah katakanlah sudah lancar, sudah sempurna dalam teknik coaching Tirta ini, apa rencana Bumur ke depannya setelah latihan coaching, terus mau ngapain lagi? Sesering mungkin saya akan mengadakan coaching dengan apa yang saya alami atau yang saya rasakan, atau mengganjal saya akan langsung mengadakan coaching dengan supervisor, dengan teman sejawat atau dengan kepala sekolah saya, biar tambah terampil menerapkan Tirta dan rasanya. Dan juga menyebarkan ke temannya ya, ya, Bu. ya. Bagus sekali. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Nining. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik teknik coaching ya Bu ya. Nah, sebenarnya Bu Indah, apakah Bu Indah sudah tahu tentang penilaian coaching yang akan saya lakukan hari ini? Iya Bu, sudah. Berarti ada beberapa indikator yang akan saya amati pada kesempatan kali ini ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Indah ingin saya membantu mengembangkan kompetensi di sebelah mana Bu? Saya inginnya nanti
Bu Nining itu menyupervisi saya ketika saya coaching, dan Bu Nining menilai bagaimana alur tirta dalam proses coaching yang saya lakukan. Bagian mana yang nanti Bu Indah inginkan untuk saya amati lebih dalam? Kalau saya sih inginnya Bu Nining nanti mengamati apakah alur tirta saya itu sudah sesuai dengan udah sesuai urutannya atau belum, atau mungkin nanti seperti apa saya dalam memberikan pertanyaan pemantik kepada coach sesuai dengan alur tirta itu, Bu. Oke. Nah, bagaimana penilaian Bu Indah sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Bu? Kalau menurut saya belum terlalu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali kompetensi coach untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi apa Bu Indah harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama pada hari ini? Harapan saya yang pertama, saya itu bisa berkomunikasi dengan baik sehingga saya bisa menggali kemampuan coach untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Siap ya Bu ya? Insya Allah siap. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu. Ini Bu, ada waktu nggak untuk saya bareng sebentar saja? Alhamdulillah saya sudah selesai. Monggo Bu Mur. Ya, pengen sharing aja Bu. Ini saya kok punya murid di kelas 3 itu muridnya istimewa sekali Bu. Masa setiap kali pembelajaran harus nyetel video? Kalau itu gimana ya Bu? Saya tuh bingung sekali. Masa setiap saat harus nonton video? Saya kan nggak punya stok banyak Bu. Padahal PAI ya, tapi Iya. setiap mau pelajaran pasti minta video yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Terus Bu Mur gimana itu kalau ada yang minta seperti itu? Ya, kadang saya sering kehabisan akalnya. Saya kalau mau belajar itu harus siap. Saya punya stok video di galeri saya untuk ditayangkan. Nah, Bu itu pantas nggak untuk daripada anak nggak mau belajar. Iya, Tapi yang pengen saya tahu setelah Bu Mur misalnya nyetel video itu, anaknya mau belajar. ya karena saya jadikan syarat. Oke, mau Bu Mur mau nyetel video, tapi yang penting kamu habis ini konsentrasi belajar ya. Iya. Iya, Kan hasil ya Bu ya. Iya, beda hasilnya. Nah itu sudah bagus sekali Bu, sudah melakukan hal yang bisa membuat anak jadi mau belajar, walaupun mungkin syaratnya memang harus menyediakan video ya. Itu kan udah berhasil Bu, atau Bu Mur ada rencana lain yang ingin dilakukan? Misalnya ya, saya berkolaborasi dengan guru olahraga atau guru kelas untuk minta video, itu kira-kira bagaimana Bu? Nah itu mungkin Bu Mur bisa mencari video, kan sekarang banyak ya Bu, mungkin dari teman-teman rekan sejawat malah punya video-video yang pas lah ditonton untuk anak seusia itu. Mungkin nanti sebelum pelajaran diperlihatkan dulu, kan tadi Bu Mur sudah ya, sebelum pelajaran kita lihat video dulu, tapi syaratnya nanti kalau video sudah selesai harus mau belajar. Itu kan sudah menjadi satu solusi ya Bu ya. Tapi pertanyaan saya malah kalau ulangan juga minta seperti itu Bu. Nah itu yang saya ganjel itu di sini. Hari ini kan ulangan nak, ya video lah, ada ulangan video gitu. Tulisannya di situ. Tapi Bu Mur kayak ulangan juga harus minta video Bu. Tidak, tapi mereka ya agak cemberut gitu. Agak Kurang sesuai manusia, karena mereka. Nah sekarang kan Bu Mur sudah ada masalah, terus punya solusinya dia, bahkan sudah melakukan solusinya itu, tapi mungkin dalam 1 atau 2 waktu mungkin belum berhasil. Nah rencana kedepannya Bu Mur akan melakukan apa lagi selain mungkin menyediakan stok video yang banyak? Gagasan saya sih kalau ulangan anak itu lewat kognitif, itu lewat tertulis tidak mau, saya kasih game saja mungkin ya Bu. Pakai game quizzes ya, quizzes mungkin, atau game play itu mungkin. Gimana tuh kalau Itu solusi yang sangat bagus Bu. Paling tidak anak kayak lihat video atau dia lihat main kayak gitu, nggak perlu video, tapi Bu Mur mungkin pas pelajaran langsung buka kita mau game, kan anak masih sudah excited ya. Mungkin itu menurut saya itu pasti insya Allah sekali waktu lah ya, selingan kan bisa. Terus kalau misalnya membawa HP gimana anak kelas 3? Suatu waktu bawa HP untuk mengerjakan quizzes gitu, kira-kira. Nah itu kan berarti sesuai ke peraturan di sekolahnya Bu Mur ya, boleh atau tidak. Kalau berarti oke lah, untuk mungkin yang bisa saya lakukan untuk kedepannya mungkin itu ya. dimulai kapan Bu?
rencana Ini minggu depan kan akan ada ulangan penilaian ya, asesmen itu insya Allah minggu depan, berarti sebelum itu saya insya Allah akan persiapkan untuk bikin kuisis, termasuk biar anak itu tidak bosan, tidak minta nonton film ketika jadwal asesmen. Kira-kira rencana itu Bu Mur itu apakah bisa melakukan sendiri atau butuh bantuan orang lain atau belum? Tidak bisa, saya tuh butuh yang jelas untuk penerapan, misalnya ada LCD biar kita bisa mengerjakan bersama-sama. Saya butuh operator, biasanya saya menghubungi operator sekolahan untuk memasang-masang, dan biar kerja kita juga cepat selesai. Saya tidak mungkin untuk jalan sendiri. Guru kelas, operator, insya Allah akan dari. Berarti itu kalau sudah melakukan itu, kira-kira kedepannya Bu Mur akan melakukan apa lagi? Atau sudah berhenti di situ atau akan ada inovasi-inovasi yang lainnya Bu Mur? Insya Allah setelah ini berhasil, saya terus terang ya jujur harus lebih meningkatkan lagi inovasi saya. Saya akan terus menggunakan video pembelajaran ataupun kuisis agar anak-anak sesuai dengan apa yang diinginkan. Saya berusaha bagaimana caranya saya terus memenuhi kebutuhan anak itu agar semangat belajarnya. Betul sih. Bu Mur, bagaimana perasaannya setelah curhat kepada saya? Rasanya plong sekali. Yang tadinya di sini tuh mengganjal, boleh nggak ya begini, baik nggak ya gitu. Sekarang sudah rasanya ringan sekali dada ini. Untuk nafas sudah lega sekali. Terima kasih Bu Indah. Jadi kesimpulannya apa Bu? Insya Allah saya akan menyediakan pembelajaran setiap saat itu akan menyediakan video. Nggak entah itu PPT atau video pembelajaran atau video karakter. Terus ketika akan ulangan juga saya harus menyiapkan game, kuisis atau permainan untuk pembelajaran anak-anak tidak bosan. Akan mengusahakan anak itu suatu waktu membawa HP, saya koordinasikan dengan guru kelas dan operator juga. Terima kasih Bu Indah sudah lega. Pokoknya ilmunya insya Allah akan saya terapkan dalam waktu dekat dan menjadi pengayaan untuk saya. Apa yang kemarin jadi benar-benar sekarang sudah jadi ilmu baru. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Bu Indah, luar biasa sekali implementasi coachingnya tadi dengan Bu Mur. Nah, sekarang bagaimana Bu perasaan Bu Indah setelah melaksanakan coaching? Perasaan saya alhamdulillah lega dan berharap semoga alur saya sudah sesuai dengan harapan saya Bu. Ya, menurut pendapat Bu Indah, apakah sudah sesuai yang diharapkan Bu Indah? Tadi menurut saya sih belum terlalu sesuai, cukup sesuai, tapi ada beberapa yang belum runtut teman-teman. Jadi kadang saya melompat ke alur yang ini, nanti kembali ke alur yang seharusnya. Mengapa Bu Indah merasa menilai demikian Bu? Kadang ketika kita ngobrol seperti ini, ketika ada seorang yang menyampaikan masalah, kita kan nanya dulu ya Bu, nanya masalahnya ini. Nanti ketika kita sudah seperti memberi pertanyaan untuk mencari solusi, kita ingat lagi, oh iya tadi yang ini belum ditanyakan. Nah, terus saya balik lagi ke mungkin menggali pertanyaan, walaupun tadi sudah sampai rencana. Bolehkah saya menyampaikan apa yang Dengan saya senang hati. Jadi tadi saya mengamati coaching yang dilakukan Bu Indah dengan Bu Mur itu luar biasa sekali. Bu Indah sangat merasakan empati apa yang dimasalahkan oleh Bu Mur, sangat cekatan menggali kompetensi Bu Mur dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Bu Indah juga berusaha untuk jaga nih, jangan memberikan solusi dulu. Jadi tadi hal yang ditakutkan di sesi pertama pra observasi, alhamdulillah tidak terjadi. Jadi Bu Indah berhasil menggali apa yang dipermasalahkan oleh Bu Mur hingga Bu Mur bisa menyelesaikan sendiri. Menurut Bu Indah bagaimana setelah mendapat hasil pengamatan dari saya? Saya bersyukur sekali Bu ketika coaching dan diamati, jadi saya tahu kurang lebih saya seperti apakah pun. Iya betul sekali Bu Indah. Tadi permasalahan dari Bu Mur adalah kalau siswanya meminta video terus menerus, bagaimana dia harus
beliau harus mengimplementasikannya, sementara kegiatan pembelajaran kan tidak melulu tentang video, banyak kegiatan, ada yang harus praktek, ada mungkin ketika harus asesmen seperti itu ya. Nah, Bu Indah sudah berhasil menggalinya dengan baik. Nah, mungkin hal yang perlu ditambah untuk kedepannya mungkin bagaimana sih kita lebih menantang atau menarik siswa, jadi berhasil menggali supaya Bu Mur bisa mencari solusi yang lain. Terima Misalnya kasih sekali Bu masukannya. Insya Allah akan saya jadikan refleksi bahan saya biar berpikir lebih panjang ketika menjadi coach. iya, jadi harus menggali dari beliau sendiri begini. Tapi semuanya sangat luar biasa ya Allah, keren sekali Bu Indah. Nah, kira-kira Bu Indah rencana kedepannya setelah kita melaksanakan supervisi ini apa Bu? Yang pertama, kalau saya tentunya tidak hanya berhenti di sini ya Bu, saya juga ingin menyebarkan, mendiseminasikan praktik coaching ini kepada rekan-rekan saya di sekolah, dan juga ingin terus melakukan coaching dan juga praktik coaching kepada teman-teman saya di sekolah atau mungkin dengan siswa juga. Untuk kedepannya apakah ada kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi Bu? Kalau saya pasti masalah komunikasi Bu. Ini ingin agar saya bisa bicara, bisa ngomong di depan orang banyak tanpa saya harus deg-degan. Semoga apa yang ingin Bu Indah capai, apa yang ingin Bu Indah lakukan, semuanya dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya.